Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Mantap. Bapak Ibu, bahagia sekali rasanya hari ini saya dapat mengimbaskan hasil dari pelatihan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap ganti pemerintahan mungkin kebijakan akan berubah, termasuk di dunia pendidikan. Nah, untuk kali ini kita dikenalkan yang namanya Grow Mindset. Ini Pak Menteri yang mengeluarkan pernyataan bahwa kalau orang berpikir dengan Grow Mindset, maka dia akan yakin masalah yang hanya sedikit pasti ada jalan keluarnya. Untuk itu kita jangan berpikir ganti menteri, ganti. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, apa toh bedanya pola pikir bertumbuh sama pola pikir bergerak? Apa bedanya? Ayo, bedanya apa? Nanti pola pikir tetap ada lagi. Jadi kita yang nyaman dengan kondisi yang aman itu yang ketagihan. Sekarang kita dihadapkan dengan pola pikir bertumbuh sama pola pikir bergerak. Sama beda? Tidak. Sama. Tidak samanya di mana, Bu Sri? Kalau menurut saya pola pikir Gerak sama tumbuh dan bergerak. Kalau tumbuh itu jadi bisa berkembang. Kalau bergerak hanya bergerak saja tidak ada perubahan. Kita bisa menyontohkan kereta api. Kereta api itu bergerak apa bertumbuh? Bergerak. Jadi cuman keretanya yang bergerak, tapi dia tidak bertumbuh. Kalau bertumbuh berarti seperti pohon. Ukurannya berubah, tingginya berubah, dan seterusnya. Yang diinginkan oleh Pak Menteri ini pola pikir yang bertumbuh. Jadi beda lagi dengan pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu bahwa dia alergi terhadap perubahan, kemudian nyaman dalam kondisi yang aman, dan seterusnya. Pola pikir bertumbuh ini sebagai dasar dari pembelajaran. Ingat bahwa kita itu ditugasi oleh pemerintah untuk mendidik anak-anak, menyiapkan masa depan mereka. Mereka kan harus bertumbuh. Selain jiwanya yang bertumbuh, badannya yang bertumbuh, pikirannya juga harus bertumbuh. Ini ada, kita berubah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Yang pertama, yang sudah kita punya kebanyakan orang adalah pola pikir tetap. Kemudian disadari bahwa kita punya pilihan. Nanti ada perlakuan-perlakuan sehingga berubah menjadi pola pikir bertumbuh, baru melakukan aksi sesuai dengan pola pikir bertumbuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Itu kan sudah dijelaskan tadi, Pak. Ada pola pikir ada dua, ada yang tetap sama pola pikir bertumbuh. Terus perbedaannya ada di mana tuh, Pak? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat PowerPoint berikutnya. Nah, suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh, sehingga nanti kita bisa membedakan. Yang pertama, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kemudian bagaimana pola berpikir bertumbuh? Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Sehingga nanti ke anak-anak, jangan sampai anak-anak itu melebihi diri bahwa dia anak yang tidak mampu. Jadi didorong pola pikir anak-anak itu supaya manakala gagal dia berusaha mencoba sehingga menjadi anak yang sukses. Contoh yang kedua, misalnya saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab risiko untuk gagal akan besar. Ini pola pikir tetap. Yang pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar mengembangkan potensi diri. Ini kerangka kerja pembelajaran mendalam. Jadi yang paling dalam ini pembelajaran mendalam. Kemudian yang putih 8 dimensi profil lulusan. Apa perbedaan mendasar untuk sekarang dengan yang kemarin? Sekarang ada 8 profil lulusan. Kemudian kita beranjak ke yang biru ini, namanya prinsip pembelajaran. Jadi nanti
dalam 1 KBM atau pembelajaran sampai nanti menanamkan yang pertama anak berkesadaran, kemudian bermakna dan memperlihatkan. Pada saat kita di level berkesadaran, nah, kita lanjut. Dulu kita pernah mengenal asesmen. Asesmen ada berapa kemarin? Formatif. Asesmen awal. Ada juga yang menyebut asesmen diagnostik. Yang diagnostik itu cenderung ke gaya belajar. Apa aja yang bapak itu gaya belajar anak itu? Ada yang berat terus namanya kinesis. Ada anak yang kalau didengar cerita itu lebih ingat, auditori. Dan ada yang melihat itu lebih visual. Jadi untuk asesmen diagnostik, arahnya kemudian kemarin itu ada istilah asesmen formatif awal, ada formatif, kemudian ada sumatif. Formatif awal itu tujuannya untuk mengetahui kesadaran siswa, anak itu sudah siap belajar, levelnya berapa. Nah itu memang harus dilakukan, tidak harus berupa soal, boleh tanya jawab begini untuk mengetahui anak itu sampai di mana, kemampuan atau bekal yang dibawa sebelum pembelajaran. Kemudian bermakna, contohnya begini, kalau kita mengajarkan jual beli, maka anak-anak itu dibawa ke warung, ke toko, dan seterusnya. Sehingga materi yang sekiranya abstrak itu harus kontekstual. Dan menggembirakan, yang penting anak ketawa gitu. Nah, begitu nanti anak itu sudah bermakna, paham konsepnya, dia akan merasa senang. Sehingga menggembirakannya di sana. Kemudian bagaimana dengan ice breaking dan seterusnya. Ice breaking itu untuk mengurangi kejenuhan. Soalnya menurut teori orang itu bisa fokus paling 20 menit. Setelah 20 menit itu anak tidak fokus lagi, maka perlu adanya ice breaking. Kemudian yang berikutnya berupa panah. Ada memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Nah ini disebut pengalaman pembelajaran. Pertama, anak-anak memang harus memahami konsep, baru mengaplikasikan, terus merefleksi. Nah, perlu diingat, merefleksi di sini kalau di taksonomi Bloom itu levelnya sudah menganalisa dan menciptasi. Merefleksi itu tingkatnya sudah mencipta, bukan merefleksi di akhir pelajaran. Kan kita merefleksi yang dimaksud di sini sudah menciptakan sesuatu dari materi yang dihadapi. Dan yang ketiga, ini namanya kerangka pembelajaran. Jadi ada praktek pedagogis. Nanti di RPP itu sampean seperti memilih model pembelajaran PBL, PJBL, atau kayak discovery, kemudian inquiry, dan seterusnya. Itu masuk di praktek pedagogi. Kemudian lingkungan belajar siswa ada ISP, apalagi dan seterusnya, ada viewer dan seterusnya. Kemudian pemanfaatan digital. Jadi pada saat kita menjelaskan sesuatu siswa itu sebisa mungkin memanfaatkan digital. Boleh pakai YouTube, Instagram, dan seterusnya. Kalau memungkinkan, anak-anak itu disuruh membuat konten-konten seperti bagaimana memfoto segitiga dan seterusnya. Kemitraan pembelajaran. Jadi kemitraan itu boleh antar siswa, siswa ke siswa, guru ke siswa, siswa ke orang tua, dan seterusnya. Misalnya pembelajaran di luar kelas, anak-anak disuruh meneliti dampak pembuangan sampah yang sembarangan. Nanti disuruh data di lingkungan sekolah, di lingkungan rumahnya. Dari sampah apa aja, kemudian kondisi airnya bagaimana. Di sana nanti otomatis orang tua akan terlibat. Jika kemitraannya boleh siswa orang tua, guru siswa, siswa dan siswa. Baru itu tadi sekelumit pengimbasan pembelajaran mendalam. Insya Allah kita lanjutkan lebih dalam lagi dalam waktu yang lain. Untuk hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.